pemirsa, katanya ada mitos kalau kita menjahit baju itu bisa bikin bibir anak sumbing, ibu hamil. Itu benar nggak sih secara medis atau Islamnya? Oke, kayaknya kita harus lihat yang berikut ini penjelasannya dari sisi medis maupun dari sisi Islaminya, biar nggak salah ya. Iya dong. Oke, ini langsung dia. saja kita saksikan tayangan berikut ini. Percaya mitos seputar kehamilan, benarkah termasuk perbuatan syirik? Pemirsa, setiap wanita pasti mendambakan kehamilan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa bahagia pun tak ternilai harganya karena tak sabar menanti kelahiran sang buah hati. Bahkan apapun yang berhubungan dengan kehamilan rela dijalani, mulai dari menjaga kesehatan tubuh selama hamil hingga mempersiapkan keperluan si jabang bayi. Selain itu, mitos-mitos di masyarakat mengenai kehamilan pun tak luput dijalani oleh sebagian ibu hamil. Ada yang menjadikan hal ini sebagai keharusan karena perintah orang tua, namun ada pula yang beranggapan itu hanyalah kepercayaan semata. Lalu apa saja ya mitos-mitos yang kerap terjadi selama kehamilan? Dan bagaimana pandangan Islam menyikapi hal ini? Sebelum kita membahas lebih lanjut dari sudut pandang Islam, ada baiknya kita pahami dulu beberapa mitos kehamilan yang kerap terjadi di kehidupan sekitar kita. Apa sajakah mitos-mitos tersebut? Berikut informasinya. Mitos pertama, orang hamil tidak boleh memotong atau menjahit baju selama kehamilan. Hal ini dipercaya karena anak yang dilahirkan nanti akan memiliki bibir yang sumbing. Namun faktanya, hal itu terjadi karena pengaruh obat-obatan yang diminum sang ibu saat hamil. Bisa juga karena efek radiasi atau faktor genetik. Mitos kedua adalah, ibu hamil yang mengkonsumsi susu dari kacang kedelai akan membuat bayi berkulit putih. Namun faktanya, warna kulit seseorang dipengaruhi oleh faktor genetik ayah ibunya dan bukan dari susu kedelai. Lalu mitos lainnya yaitu, ibu hamil yang sering minum air dingin dapat menyebabkan bayinya menjadi besar. Namun faktanya, bayi besar biasanya berhubungan dengan ibu yang memiliki penyakit kencing manis karena air es akan dikeluarkan oleh tubuh sebagai keringat atau air seni. Kemudian, wanita hamil harus membawa bangle, gunting kecil dan bawang putih agar terhindar dari mara bahaya dan sebagai pengusir setan. Namun faktanya menurut ilmu herbal, tumbuhan bangle akan menyebabkan panas jika dioleskan pada perut ibu hamil yang dapat menimbulkan rasa mulas sehingga mempercepat proses pembukaan. Wanita hamil dan suaminya dilarang membunuh binatang. Jika hal itu dilakukan, maka dapat menimbulkan cacat tubuh pada janin sesuai dengan perbuatannya tersebut. Namun faktanya, perlu kita ingat, dengan membunuh atau menganiaya binatang merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Mitos lainnya adalah, ibu hamil dilarang melilitkan handuk di leher agar anak yang dikandungnya tidak terlilit tali pusat. Faktanya secara medis, hiperaktivitas gerakan bayi diduga dapat menyebabkan lilitan tali pusat karena ibunya terlalu aktif. Maka ibu hamil diharapkan jangan terlalu lelah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian mitos lainnya adalah, ibu hamil dilarang menyiapkan perlengkapan bayi sebelum usia kehamilan memasuki bulan ke-7. Namun faktanya hal itu akan merepotkan sang ibu karena kehamilan semakin besar. Lalu mitos selanjutnya adalah, ibu hamil yang senang bersolek, maka bayinya berjenis kelamin perempuan. Namun jika sebaliknya, bayinya akan berjenis kelamin laki-laki. Namun faktanya menurut tim medis, laki-laki atau perempuan ditentukan oleh sperma sang ayah. Jika kromosom X dari sperma ayah bertemu dengan kromosom X dari sel telur ibu, maka bayinya dipastikan perempuan. Tapi jika kromosom Y dari sperma ayah bertemu dengan kromosom X dari sel telur ibu, maka bayinya adalah laki-laki. Mitos terakhir yaitu, jika bentuk perut ibu selama hamil meruncing, akan melahirkan bayi laki-laki. Sementara jika bentuk perut ibu bundar, maka akan melahirkan bayi perempuan. Namun faktanya menurut tim medis, pada kehamilan pertama perut cenderung membulat di atas. Hal ini karena otot-otot dinding perut masih kuat sehingga mampu menyangga rahim. Sedangkan pada kehamilan berikutnya yang bertambah besar dan berat cenderung turun ke bawah. Ini disebabkan otot-otot dinding perut sudah mulai kendur sehingga kurang baik untuk menyangganya. Pemirsa, itulah beberapa mitos yang kerap terjadi selama kehamilan. Lalu bagaimana dalam pandangan Islam?
Benarkah hal ini termasuk ke dalam syirik? Berikut penjelasannya. Syirik artinya adalah menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah secara langsung maupun tidak langsung, baik secara nyata ataupun terselubung. Dan bagi mereka yang berbuat syirik, maka telah merendahkan Allah dan tidak mengakui keesaannya. Dan mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Dia. Bagaimana kamu dapat dipakaikan? Surah Az-Zumar ayat 6. Jadi pemirsa, sebagai umat muslim, ada baiknya kita tidak menjadikan sesuatu sebagai penyebab atas apa yang akan terjadi. Karena hal ini termasuk ke dalam perbuatan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Nah pemirsa, tanpa percaya dengan mitos yang ada, setiap wanita juga dapat menjaga kehamilannya agar tetap sehat hingga proses persalinan. Karena masa kehamilan sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan bayi yang kita dambakan. Salah satu caranya yaitu dengan memilih makanan yang sehat dan bergizi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan beberapa makanan bagi ibu hamil yang dapat mencerdaskan otak bayi yang dikandung sang ibu. Apa sajakah makanan tersebut? Berikut informasinya untuk Anda. Sejak dahulu, madu dipercaya berkhasiat untuk kesehatan tubuh karena madu banyak mengandung gizi. Keunggulan lain yang ada pada madu yaitu memiliki kandungan antibiotik. Dan jika dilihat dari beberapa kandungan yang ada dalam madu, madu sangat baik untuk dikonsumsi ibu hamil. Asam folat yang terkandung pada madu sangat baik untuk pertumbuhan janin. Karena madu mengandung antibiotik, maka madu mampu menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 69. Kemudian minyak zaitun. Bagi orang Timur Tengah, minyak zaitun adalah minyak yang diberkahi. Di dunia kosmetik, minyak zaitun banyak dipakai untuk bahan kecantikan karena kaya akan kandungan vitamin E yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit di antaranya diabetes dan mencegah kanker. Dan hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan pohon kayu yang tumbuh keluar dari tursina atau pohon zaitun itu menghasilkan minyak dan menjadi kuat bagi orang-orang yang makan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 20. Jintan hitam atau habatus sauda merupakan rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai tanaman obat. Rempah ini berbentuk butiran biji berwarna hitam yang telah dikenal ribuan tahun yang lalu dan digunakan secara luas oleh masyarakat India, Pakistan, dan Timur Tengah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Habatus sauda mengandung banyak vitamin, asam linolenat, 15 macam asam amino, karbohidrat, mineral, dan antibiotik. Kandungan gizi yang lengkap dalam habatus sauda dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada habatus sauda ada obat bagi segala jenis penyakit kecuali alsam, yaitu maut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanan ibu hamil yang keempat adalah buah kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah buah kurma kepada istri kalian di bulan ke-9 kehamilannya, karena hal itu dapat membuat anak yang ia lahirkan menjadi orang yang berhati lembut dan bersih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanan ibu hamil lainnya yaitu ikan laut. Ikan laut mengandung asam lemak omega 3 yang berperan pada pertumbuhan dan perkembangan sel otak dan proses penglihatan pada janin. Selain itu, ikan juga mengandung asam amino esensial yang sangat baik bagi pertumbuhan janin, di samping kandungan vitamin dan mineralnya yang cukup tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 14 yang artinya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar atau ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang dapat kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar di atasnya, dan supaya kamu mencari dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 14.
Nah, pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai mitos-mitos kehamilan yang kerap terjadi di kehidupan masyarakat. Meskipun teknologi canggih kian merebak, namun mitos yang ada seakan tak luput seiring perkembangan zaman. Dan seperti yang telah kita ketahui, percaya dengan adanya mitos berarti telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam perbuatan syirik. Maka jagalah kehamilan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, agar anak yang dilahirkan sehat serta menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, ternyata mitos-mitos yang selama kita ketahui ini secara medis dan secara Islam itu tidak ditemukan kebenarannya, Dan kita harus berhati-hati karena mungkin kita menganggap itu hal yang kecil ya. Ya udahlah itu mitos tapi ya kita jalanin aja, siapa tahu baik buat bayinya. Hati-hati karena itu bisa juga termasuk menjadi syirik. Nauzubillah min dzalik. Karena ketika kita meyakini ya, misalnya kayak tadi minum susu kedelai gitu, anaknya bule, begitu, oh berarti bener nih. Nah itu berarti kita jangan sampai terjebak ke dalam syirik ya. Betul. Jadi kan sudah tahu kalau ada orang tua yang menyarankan yang seperti tradisi-tradisi yang sudah kita tahu sekarang, ya kita bisa sampaikan, bisa dijelaskan karena dengan tayangan tadi kita udah dijelaskan dengan sangat jelas karena bahaya sekali ujungnya bisa ke syirik gitu. Dan emang pengalaman pribadi juga ya, saya anak pertama saya melakukan itu. Jadi karena belum paham, anak pertama minum air kelapa atau apa semua dijalanin. Terus kacang hijau, pas keluar anaknya putih. Wah ini anaknya putih. Akhirnya anak kedua enggak deh, saya enggak melakukan ritual itu, ternyata putih juga. Jadi sebetulnya kalau dari sisi medis ya kita percayai misalnya kalau banyak makan ikan ya, karena mengandung omega yang mencerdaskan bagus otak gitu ya, omega 3, maka memang betul ya itu efeknya akan bagus bagi kesehatan gitu ya. Terus banyaklah dari hal-hal kesehatan yang lainnya. Betul, yang penting tadi nutrisi-nutrisi ibu hamil yang kita bisa ambilnya dari madu dan yang lain-lain. Itu dia. Baik pemirsa, setelah ini pembahasan kita menarik sekali karena kita akan membahas tentang ekspresinya Rasulullah. Ekspresi Macam-macam Rasulullah. ya. Waduh, saya jadi pengen ngelihat pembahasan ini nih. Seperti apa? Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Kini.